Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berjudul Zikrullah adalah benteng melawan setan. Dari Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amurukum an tadhkurullaha fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi atharihi sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum kadzalikal 'abdu la yurizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah." Aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan zikrullah seperti orang yang mendadak diserang musuhnya dari belakang. Kemudian orang ini mencari benteng untuk melindungi dirinya dari serangan mereka. Seperti itulah seorang hamba. Dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Turmuzi no 3102 dan disahihkan Al-Albani. Kandungan yang terdapat dalam hadis. Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Wabil Asy-Syayiba. Beliau mengatakan, andai tidak ada manfaat zikir selain satu hal ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan zikir bagi hamba untuk tidak menghentikan lisannya dari zikrullah, dan agar selalu basah dengan zikrullah, karena hamba tidak bisa melindungi dirinya dari musuh kecuali dengan zikir. Dan musuh tidak punya kesempatan menyerang selain dari pintu kelalaian, sehingga musuh selalu mengintai ketika orangnya lalai. Musuh akan langsung menyerang. Ibnu Taimiyah dalam Kalim At-Thayyib menyebutkan, fungsi zikir adalah seperti seseorang yang mengusir musuhnya dengan cepat, sampai-sampai jika musuh itu datang pada benteng, maka mereka akan terlindungi. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar beliau mengamalkan dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkan di antaranya. Aku perintahkan kamu untuk zikrullah, mengingat menyebut Allah. Sesungguhnya perumpamaan itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah mendatangi benteng yang kokoh, kemudian dia menyelamatkan dirinya dari mereka dengan berlindung di dalam benteng tersebut. Demikianlah seorang hamba tidak akan dapat melindungi dirinya dari setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 45 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah, banyak-banyak berzikir dan berdoa agar kamu terlindungi, agar kamu beruntung. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama-Nya sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hanya menjadi tentram. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa,
Kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, pemberi wakaf dan orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Pompes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Daratul Abrol dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.